Halo semuanya, kembali bersama saya Dani Christian Gultom pada video laporan dan pembelajaran pemrograman Web 2. Nah, di video kali ini kita akan membahas nih tentang bagaimana cara melakukan passing data dari controller menuju ke view di Laravel. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan konsep ini dalam sebuah halaman web pada perusahaan fashion bernama Blissy Fashion. Nah, video ini akan mencakup yang pertama, apa itu passing data dalam Laravel. Yang kedua, penjelasan kode pada controller dan view. Dan yang ketiga, penjelasan tampilan hasil akhir menggunakan Bootstrap 5. Nah, sebelum kita masuk ke coding, mari kita bahas sedikit nih tentang passing data di Laravel. Oke, dalam Laravel, controller bertanggung jawab untuk mengatasi logika bisnis dan memproses data sebelum dikirim ke view-nya nih teman-teman. Nah, kita menggunakan metode compact atau array asosiatif untuk mengirim data dari controller ke view-nya. Dengan konsep ini, kita bisa mengirim berbagai informasi dari controller ke view. Oke, langsung saja kita mulai masuk ke codingannya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan satu buah contoh halaman home sebuah website perusahaan menggunakan metode passing data yang nanti akan berisi nama perusahaannya, terus tahun berdiri dan usia perusahaan, yang dimana dihitung dari tahun berdirinya hingga tahun ini. Kemudian ada bidang industri yang disajikan oleh perusahaan tersebut. Dan kemudian ada layanan atau produk utama nih dari yang ditawarkan dari perusahaan itu. Kemudian ada visi misi dari perusahaannya. Kemudian ada jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan. Lalu ada lokasi dari perusahaan tersebut. Lalu ada target pasar dari perusahaannya, lalu ada rencana masa depan dari perusahaannya, lalu jarak waktu dari tahun ini hingga target rencana perusahaan tersebut nih. Dan yang terakhir, jika perusahaan berusia kurang dari 5 tahun, maka akan menampilkan sebuah pesan. Nanti kita akan melihat pesannya apa. Dan jika lebih dari 5 tahun, tampilkan pesan lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke kode pemrogramannya. Nah, pertama kita buka VS Code. Nah, ini adalah company controller.php yang sudah saya buat. Nah, seperti yang sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya, controller ini adalah tempat dari variabel-variabel yang nantinya akan kita panggil di view-nya nanti. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa variabel nih. Yang pertama itu ada company name. Nah, ini company name ini adalah sebagai variabel untuk berisi nama dari perusahaannya. Nah, di sini saya membuat nama perusahaannya itu PT Blissy Fashion. Ini adalah variabel yang berisikan tahun perusahaan didirikan. Nah, di sini saya membuat tahun 2015. Kemudian ini adalah variabel berfungsi mengambil data tahun sekarang dengan menggunakan carbon now ke year. Kemudian ini adalah untuk menghitung usia perusahaan dengan rumus tahun sekarang dikurang dengan tahun berdirinya. Jadi tahun sekarang dikurang tahun berdirinya. 2005 saya membuat 2015 kurang 2025 kurang 2015, jadi 10 tahun. Berikutnya adalah service yang berisi daftar produk yang disediakan perusahaan. Nah, sini saya buat kemeja, jaket, ada baju olahraga, ada sepatu, pakaian muslim, hingga aksesoris. Kemudian ada vision, ini merupakan variabel yang nantinya dipanggil sebagai visi dari perusahaannya. Ini ada misi juga. Kemudian ini merupakan variabel yang berisi seberapa banyak nih karyawan dari perusahaannya. Sini saya membuat 500 orang. Kemudian ini adalah lokasi variabel dari lokasi perusahaannya. Sini saya membuat USA Indonesia. Kemudian target market. Nah, ini adalah variabel yang berisi tentang perusahaan itu menargetkan pasar apa. Di sini saya membuat pasar online atau e-commerce marketplace. Kemudian variabel ini berisi tentang
target tahun rencana dari perusahaannya. Nah, variabel ini berfungsi untuk menampilkan pesan nih teman-teman. Jika umur perusahaan kurang dari 5 tahun, maka akan tampil pesan perusahaan ini masih muda. Jika umur perusahaan lebih dari 5 tahun, maka akan muncul pesan perusahaan ini sudah berpengalaman. Nah, semua data yang sudah saya jelaskan tadi akan kita kirim nih ke view-nya dengan menggunakan fungsi impact. Sekarang mari kita lihat bagaimana semua data ini ditampilkan di view ini. Nah, ini adalah view dari halaman website PT Blisci Fashion. Nah, kita bisa membukanya di view company terus home.blade.php. Nah, seperti yang kita ketahui, view ini adalah tempat di mana variabel-variabel yang telah kita buat di controller tadi akan dipanggil nih di view-nya untuk ditampilkan di websitenya. Sebelum saya menjelaskan kode-kode dari view ini, saya akan menunjukkan nih tampilan dari halaman website home dari PT Blisci Fashion. Nah, ini adalah tampilan dari home PT Blisci Fashion. Menampilkan nama PT-nya berdiri sejak 2015 atau 10 tahun yang lalu. Informasi perusahaan bidang industri fashion retail, jumlah karyawan 500, lokasi kantor pusat USA Indonesia, target pasar utama pasar online yaitu e-commerce dan marketplace, rencana masa depan ekspansi ke pasar internasional dalam 3 tahun. Nah, ini produk utama, itu ada kemeja, jaket, ada pakaian olahraga, sepatu, pakaian muslim hingga aksesoris. Nah, di sini juga ada visi dan misi perusahaan, dan terakhir ada progres usia perusahaan. Usia perusahaan saat ini 10 tahun. Nah, kita kembali mari kita ulik satu persatu dari tiap kode dari halaman home website PT Blisci Fashion. Nah, seperti yang kita ketahui, nama PT-nya adalah Blisci Fashion. Nah, pada controller tadi, nama PT kita beri variable company name. Maka di home untuk menampilkan nama PT-nya, kita perlu memanggil variable company name. Nah, maka akan tampil nama PT-nya. Begitu juga seterusnya untuk berdiri sejak. Nah, untuk memanggil variable 2015 dan 10 tahun, maka kita melihat controllernya tadi berdiri sejak 2015. Kita membuat variabelnya established year. Nah, di halaman home kita memanggil variabel tersebut. Nah, ini dia. Maka akan tampil 2015. Untuk 10 tahunnya, nah itu adalah tahun sudah berdiri perusahaan. Nah, kita lihat di controller tadi. Untuk mendapatkan hasil dari berapa tahun perusahaan sudah berdiri, kita membutuhkan ini. Nah, itu dia. Dollar company age sama dengan dollar create year kurang dollar established year. Jadi tahun sekarang dikurangi dengan tahun berdirinya. Maka kita panggil di halaman home tadi. Nah, ini dia company age. Akan menghasilkan angka 10 tahun. Begitu juga dengan seterusnya teman-teman. Bidang industri, kita buat tadi variabel industrinya dari controller. Industri, fashion, retail. Maka akan muncul teman-teman bidang industrinya apa? Fashion, retail. Nah, bisa kita coba. Misalnya kita buat fashion show. Coba fashion show. Oke, kita lihat. Nah, ya fashion show.
Nah, begitu dengan seterusnya. Jumlah karyawan, kita lihat di controller variabelnya apa. Kemudian lokasi kantor, kita lihat di controllernya tadi. Nah, jadi kita tinggal apa yang kita butuhkan, kita buat di controller, lalu kita sampaikan ke view-nya. Maka view akan menampilkan di halaman webnya. Nah, pada kode ini kode ini berfungsi sebagai jika usia perusahaan kurang dari 5 tahun, maka akan menampilkan alert warna hijau. Nah, jika lebih dari 5 tahun, maka tampilan alertnya akan warna biru. Maksudnya itu adalah ini, tulisan dari ini, pesan dari perusahaannya. Perusahaan ini sudah berpengalaman, berarti sudah lebih dari 5 tahun. Nah, kita akan mencobanya jika kurang dari 5 tahun. Kita ganti di controller, kita buat tahun 2024. Berarti umur perusahaan 1 tahun. Boom. Berdiri sejak 2024, umur 1 tahun, perusahaan ini masih muda dan alertnya warna hijau. Tadi warna biru. Nah, begitu teman-teman. Nah, jika semua sudah selesai dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman, maka tampilan website teman-teman akan lebih menarik dan responsif. Nah, di sini saya juga akan menampilkan latihan pada saat kelas di Pemrogram Web 2 kemarin. Nah, itu membuat data diri, berisi nama, umur, hobi, tanggal harus wisuda, waktu tersisa dari wisuda, semester saat ini, dan pesan. Dan terakhir cita-cita. Saya sudah berhasil membuat data pribadinya, yaitu nama Dani Kristengku Tom dengan saya sendiri, umur 19 tahun, hobi voli, sepak bola, berenang, bersepeda, bergitar. Kemudian tanggal harus wisuda 30 Oktober 2028 dan waktu tersisa sebelum wisuda itu 1314 hari. Semester saya ini yaitu semester 2, masih awal kejar TAK. Cita-cita entrepreneur. Baiklah, sekian penjelasan mengenai passing data dari controller ke view di Laravel. Saya harap video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam mengembangkan aplikasi dengan Laravel. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hari kalian menyenangkan. Bye-bye.